Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 514 menghunus pedang dan membunuh. Banyak orang tidak tahan dengan apa yang dikatakannya. Selain kultivasi orang ini, kata-katanya saja sudah cukup untuk menarik banyak kebencian padanya. Hanya dengan menyampaikan pidato sederhana, Jiang Chen telah berhasil menarik perhatian semua orang, melambungkan dirinya ke pusat perhatian sebelum kompetisi dapat dimulai secara resmi. Orang-orang di kerumunan itu langsung menatap wajah Jiang Chen. Karena Zhang yang pada dasarnya adalah orang yang pemalu, dan memiliki basis kultivasi yang pas-pasan, dia bukanlah sosok yang dikenal oleh banyak murid lingkaran luar. Jadi, banyak orang yang belum pernah mendengar tentang Zhang yang sebelum kejadian kemarin. Jadi orang ini adalah Zhang Yang. Mengapa dia begitu sombong? Saya setuju, lihat saja wajahnya yang angkuh. Dia cukup beruntung untuk meningkatkan kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi, dan dengan itu, dia ingin mengambil tempat pertama dalam kompetisi lingkaran luar. Dia pikir dia siapa? Apakah dia benar-benar berpikir dia tak terkalahkan hanya karena dia mengalahkan Luo Song? Dasar bodoh. Diam. Dia orang yang sangat kejam, dan karena dia berani memperjuangkan posisi pertama di lingkaran luar, dia pasti akan menerima konsekuensi yang menyedihkan. Tak satu pun dari 10 jenius teratas yang bisa dia remehkan. Jika Zhang yang ini benar-benar menyinggung mereka, yang menantinya hanyalah kematian. Suara diskusi memenuhi udara, tetapi sebagian besar murid tidak berani berbicara dengan keras. Bagaimanapun, Zhang yang telah melumpuhkan Luo Song dengan metode yang sangat kejam, dan karena basis kultivasi para murid ini tidak dapat menyamai Luo Song, tidak seorang pun berani mengatakan apapun yang dapat memprovokasi pria kejam ini. Kalau tidak, jika dia menjadi marah dan melumpuhkan mereka, itu akan sangat disayangkan. Mengabaikan kerumunan itu, Jiang Chen melangkah lebih jauh ke arah mereka. Ketika dia mendekati lautan orang, dengan nada sombong dia berkata, "Minggir. Beri jalan untuk kakekmu." Sialan, sombong banget. Banyak orang yang terdorong untuk menghajar orang sombong ini, tetapi akhirnya menahan diri untuk tidak melakukannya. Beberapa jenius inti ilahi akhir juga menatap Jiang Chen, permusuhan terpancar dari mata mereka. Namun, mereka juga tidak melakukan apapun. Pertama, mereka harus menghemat energi untuk kompetisi yang akan datang, dan kedua, mereka takut pada pria yang dapat melumpuhkan Luo Song dengan satu tendangan. Adapun orang-orang kuat yang masuk 10 besar, mereka semua adalah pria dengan sikap luhur. Tentu saja, mereka akan menjadi yang terakhir muncul. Misalnya, pria seperti Wang Yuan dan Tian Liang, yang merupakan jenius terkuat di lingkaran luar, mereka akan menjadi fokus kompetisi, dan orang-orang seperti mereka hanya akan muncul di saat-saat terakhir. Puluhan menit kemudian, 3 lelaki tua dengan aura kuat melangkah di udara dan mendarat di panggung tinggi yang terletak di tengah alun-alun. Mereka semua adalah pejuang early combat soul, dan mereka adalah para tetua yang mengelola lingkaran luar. Setelah kedatangan 3 tetua, suasana menjadi sunyi. Semua orang tahu bahwa kedatangan ketiga tetua ini menandakan bahwa kompetisi akan segera dimulai. Tepat pada saat ketiga tetua ini tiba, banyak tokoh tangguh mulai terbang dari segala arah dan segera mendarat di depan kerumunan. Semua tokoh ini adalah anak muda, dan mereka semua mengenakan ekspresi bangga yang sama di wajah mereka. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan para pengikut inti Combat Soul, atau para pengikut inti Combat Soul, mereka adalah para elit di lingkaran luar ini. Semua orang ini namanya tercantum dalam jajaran lingkaran luar, dan mereka semua memiliki bakat luar biasa, dan merupakan kandidat paling populer untuk kompetisi lingkaran luar. Kedatangan orang-orang ini langsung menarik perhatian orang banyak. Pada saat yang sama, banyak orang juga memperhatikan wajah Jiang Chen. Namun, tidak seorang pun dapat melihat apapun tentang Zhang yang memungkinkannya untuk bertarung melawan para elit ini. Sebelum kompetisi dimulai, saya, sesepuh, punya satu hal untuk disampaikan kepada Anda. Kompetisi tahun ini berbeda dari tahun lalu, karena murid yang mendapat juara pertama akan diberi kesempatan untuk bertemu dengan kepala istana. Murid tersebut akan menerima pencerahan dari kepala istana sendiri, dan ini adalah kesempatan yang sangat langka. Bahkan saya, sesepuh sekte tidak memenuhi syarat untuk menerima hadiah seperti itu. Tetua yang berdiri di tengah berkata dengan suara lantang. Ketika dia menyebutkan hadiah untuk murid yang mendapat tempat pertama, mata para jenius yang menduduki peringkat terkuat langsung berbinar. Mampu menerima pencerahan dari kepala istana, seorang kaisar tempur. Itu adalah kehormatan yang luar biasa. Selama kamu adalah murid lingkaran luar istana Asura, terlepas dari basis kultivasimu, kamu memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Sekarang, izinkan aku menekankan hal ini, tahap pertarungan di depanmu bukanlah untuk pertarungan hidup atau mati, dan tidak seorang pun diizinkan untuk membunuh lawannya. Kecuali keduanya setuju untuk melakukan pertarungan mati sebelumnya, di mana keduanya dapat dengan bebas melakukan pertarungan sesuai dengan aturan tahap pertarungan hidup atau mati. Baiklah, sekarang aku akan membiarkan Tetua Yuan menjelaskan aturan kompetisi. Tetua yang sama berkata keras sekali lagi.
Penatua Yuan yang berdiri di sampingnya melangkah maju, tetapi tepat sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, sebuah suara yang agak tidak harmonis memotongnya. Saya pikir peraturan kompetisi ini perlu diubah. Tidak lain adalah Jiang Chen yang berbicara. Dia tidak punya waktu untuk kalah dalam aturan kompetisi yang panjang dan berliku-liku itu, dan dia juga tidak punya waktu untuk berpartisipasi dalam kompetisi lingkaran luar ini. Dia harus membiarkan semuanya berjalan sesuai rencananya. Astaga, plus. Jiang Chen melompat ke salah satu panggung pertarungan. Setelah melirik ke sekelilingnya sekali, dia berkata dengan suara keras, juara pertama kompetisi tahun ini adalah milikku, Zhang Yang. Mereka yang menolak menerima ini bisa datang ke sini dan menantangku. Ini adalah aturan kompetisi tahun ini. Jika tidak ada dari kalian yang berani menantangku, aku akan mengambil tempat pertama sekarang, sementara kalian yang lain dapat bertarung untuk tempat kedua sesuai dengan aturan. Kata-katanya langsung menimbulkan badai dahsyat di seluruh alun-alun. Banyak orang berteriak kaget. Bahkan ketiga tetua itu marah. Sebagai tetua yang bertanggung jawab atas lingkaran luar, perilaku Jiang Chen tidak diragukan lagi sangat tidak sopan bagi mereka. Bagi mereka, itu adalah provokasi terhadap posisi dan status mereka. Sial, bajingan ini terlalu sombong. Dia tidak menghormati siapapun. Ada begitu banyak orang jenius dari kalangan luar di sini, tetapi dia tidak menghormati satupun dari mereka. Ini keterlaluan, orang ini gila. Dia benar-benar ingin menantang seluruh lingkaran luar sendirian. Dia hanya tidak tahu arti kematian. Biar ayah yang memberinya pelajaran. Aku akan mencabik-cabik wajahnya yang sombong. Tidak seorang pun dapat menahannya lebih lama lagi. Para jenius dari lingkaran luar itu tidak dapat menahan omong kosong ini lebih lama lagi. Ketika mereka melemparkan pandangan mereka ke arah pria sombong yang berdiri di atas panggung, tidak seorang pun tampaknya dapat mengenali pria ini. Seorang pria yang namanya belum pernah terdengar sebelumnya menantang semua murid. Tidak, dia benar-benar membiarkan orang lain menantangnya. Ini tidak masuk akal. Siapa bajingan itu? Penatua Yuan bertanya dengan suara dingin. Dia adalah Zhang Yang, awalnya bukan siapa-siapa. Namun, sepertinya dia menemukan sesuatu yang unik kemarin, yang memungkinkannya untuk menerobos ke alam inti ilahi akhir. Setelah itu, dia menjadi sangat sombong dan mengaku ingin merebut tempat pertama dalam kompetisi lingkaran luar. Tetua lain memberitahunya. Karena keributan kemarin telah menarik perhatian banyak orang, bahkan dia pun diberitahu tentang kejadian itu. Kompetisi lingkaran luar telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan tidak pernah sekalipun ada murid yang mengganggu ketertibannya. Tidak peduli seberapa jeniusnya dia, karena dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada siapapun, kami, Istana Asura tidak menginginkan murid seperti ini. Tetua Yuan berkata dengan suara dingin. Setelah itu, dia menoleh ke Jiang Chen dan berkata dengan suara keras, Zhang Yang, peraturan kompetisi lingkaran luar tidak dapat diubah. Kamu telah mengganggu ketertiban kompetisi, jadi, aku akan mencabut kualifikasimu untuk berpartisipasi dalam kompetisi, dan kamu harus menerima hukuman dariku. Sekarang, turunlah dari sana. Semua murid Istana Asura memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi, kalian tidak punya hak untuk mencabut kualifikasiku. Tujuanku adalah menghemat waktu. Apapun yang terjadi, aku akan mendapatkan tempat pertama dengan cara apapun. Kalian dapat membiarkan semua murid lainnya mengakui kekalahan. Dengan itu, aku akan menjadi juara kompetisi ini. Setelah itu, kalian dapat mengikuti aturan yang membosankan dan melanjutkan kompetisi. Jiang Chen menanggapi dengan suara keras, sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada Tetua Yuan. Dia benar-benar bertindak habis-habisan sekarang. Kemarin, orang-orang telah mengetahui betapa sombongnya orang ini, tetapi mereka tidak pernah menyangka kesombongannya akan mencapai tingkat seperti itu, karena dia bahkan tidak menunjukkan rasa hormat kepada Tetua Jiwa Tempur. Lancang. Penatua Yuan sangat marah, dan dia berteriak dengan marah, kamu sangat sombong, dan kamu tidak menghormati orang yang lebih tua. Sebagai hukuman, aku akan melumpuhkanmu hari ini. Tunggu. Tepat saat Penatua Yuan hendak menyerang, sebuah suara bergema di udara. Suara itu berasal dari salah satu murid jenius, dan namanya adalah Wang Yuan, pria yang dianggap sebagai yang terkuat di lingkaran luar. Karena orang ini ingin menjadi juara pertama, mengapa kita tidak memberinya kesempatan? Aku benar-benar ingin melihat siapa yang berani bertarung untuk memperebutkan juara pertama denganku, Wang Yuan. Setelah berkata demikian, Wang Yuan melompat ke panggung pertarungan dan berdiri di hadapan Jiang Chen. Murid senior Wang Yuan, bunuh dia. Balas dendam untuk Luo Song. Jangan bunuh dia. Hancurkan saja laut Qi-nya dan biarkan dia hidup seperti orang mati. Dia orang yang tidak terkendali, tidak ada gunanya dia mempertahankan hidupnya. Perilaku Jiang Chen tentu saja telah membangkitkan kemarahan publik. Namun, dia sebenarnya sedang tersenyum sekarang, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan menganggapnya serius. Ini sebenarnya adalah hasil yang dia cari, termasuk pertarungan antara dia dan jenius peringkat pertama. Jadi, kau Zhang Yang. Kau mendengar mereka.
Mereka semua memintaku untuk membunuhmu. Sepertinya kau dibenci oleh semua orang, kata Wang Yuan. Begitukah? Kau ingin membunuhku? Kalau begitu, mari kita bertarung sampai mati. Jiang Chen berkata sambil tersenyum di wajahnya. Kata-kata Jiang Chen mengejutkan Wang Yuan. Dia tidak pernah menduga hal ini. Orang gila ini tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut saat menghadapinya, dia bahkan mengusulkan pertarungan sampai mati. Ini adalah contoh khas seseorang yang tidak tahu apa itu kematian atau bahaya. Kenapa? Kamu takut? Jiang Chen mengejek lawannya. Benar-benar lelucon. Aku tidak akan pernah takut padamu. Karena kau ingin mati, jangan salahkan aku karena bertindak terlalu jauh. Wang Yuan tertawa terbahak-bahak. Ia menoleh ke arah tiga tetua dan berkata dengan suara yang sangat jelas, para tetua, kurasa kalian mendengar apa yang baru saja dikatakannya. Orang sombong ini ingin bertarung sampai mati denganku. Baiklah, aku mengizinkanmu. Mari kita mulai pertarungan maut ini. Penatua Yuan langsung setuju. Dalam benaknya, dengan kekuatan tempur Wang Yuan secara keseluruhan, dia mungkin bahkan lebih kuat dari dirinya sendiri, seorang penatua jiwa tempur awal. Jadi, seharusnya mudah bagi Wang Yuan untuk membunuh Zhang Yang yang sombong ini. Namun sayang, tepat setelah penatua Yuan selesai berbicara, Jiang Chen bergerak. Sebuah pedang yang berkilauan muncul di tangannya, dan dalam sekejap mata, pedang itu tiba di depan wajah Wang Yuan. Astaga, plus. Seberkas sinar menyambar udara. Wang Yuan bahkan tidak sempat menanggapi, dan kepalanya terpenggal hanya dengan satu serangan. Kepalanya terlempar tinggi ke udara, dan darahnya menyembur keluar dari lehernya seperti air mancur setinggi hampir 6 meter ke udara. Darah segar berwarna merah tua meninggalkan pemandangan yang luar biasa namun menyedihkan di udara.